Di bawah atap langit yang membentang tanpa batas, dunia seringkali terasa begitu sunyi. Pernahkah Anda duduk sendirian, menatap kegelapan malam, dan merasakan ada ruang hampa di dalam dada? Sebuah kehampaan yang tidak bisa diisi oleh harta, tidak bisa dipuaskan oleh makanan, dan tidak bisa diredakan oleh hiburan duniawi. Kita hidup di zaman yang paling terang benderang dengan lampu-lampu kota. Namun anehnya, jiwa manusia justru sedang berada di fase yang paling redup. Ribuan tahun yang lalu, kondisi ini disebut jahiliyah. Bukan berarti mereka bodoh secara akal, tapi hati mereka terputus dari langit. Mereka berjalan tapi kehilangan arah. Mereka hidup, tapi jiwa mereka tertidur. Dan sadarkah kita bahwa siklus itu kini terulang kembali? Kita berlari setiap hari mengejar bayang-bayang, tenggelam dalam kebisingan yang tak pernah berhenti. Kita makan bukan karena lapar, tapi karena nafsu. Kita bicara bukan karena perlu, tapi karena ingin didengar. Manusia modern sedang tersesat di keramaiannya sendiri. Jiwa manusia ibarat sebuah cermin. Setiap satu dosa adalah satu titik debu. Setiap satu kebohongan adalah satu goresan noda. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Tanpa kita sadari, cermin itu tertutup debu yang pekat. Cahaya Tuhan tidak lagi bisa memantul di sana. Hati menjadi keras, mata menjadi kering, dan doa terasa hambar. Hanya sekedar gerakan tanpa makna. Di titik inilah semesta menjerit. Tubuh kita lelah, ruh kita meronta meminta pertolongan, meminta sebuah jeda. Dunia butuh mekanisme henti, sebuah tombol riset agung yang dirancang oleh arsitek alam semesta. Tuhan dengan segala kasih sayangnya menurunkan sebuah protokol penyelamatan, sebuah undangan khusus yang hanya datang satu kali dalam setahun, bukan untuk menyiksa kita dengan rasa lapar, tapi untuk membebaskan kita dari penjara hawa nafsu yang selama ini memperbudak diri. Lalu, lihatlah ke ufuk barat, segaris cahaya tipis, melengkung indah, rapuh, namun membawa kabar besar. Hilal. Saat mata menyaksikannya, getaran itu dimulai. Pintu-pintu langit mulai berderit terbuka. Belenggu-belenggu kegelapan mulai dikunci. Wahai pencari kebaikan, mendekatlah. Wahai pencari keburukan, berhentilah. Selamat datang di bulan pembersihan jiwa. Kita mundur sejenak ke masa lalu. Jauh sebelum perintah puasa turun, ada satu malam yang mengubah sejarah peradaban manusia selamanya.
Di pinggiran kota Mekah, berdiri sebuah bukit batu yang tajam dan terjal. Jabal Nur, Gunung Cahaya. Di puncaknya terdapat sebuah gua sempit, Gua Hira. Di sanalah seorang laki-laki terpilih mengasingkan diri, menjauh dari kebisingan berhala, menjauh dari kerusakan moral kaumnya. Ia duduk dalam kesunyian yang pekat, hanya ditemani angin malam dan batu-batu cadas yang menjadi saksi bisu. Ia merenung, mencari jawaban atas kekacauan dunia. Hati kecilnya bertanya, siapakah pencipta semua ini? Keheningan malam itu begitu mencekam, seolah-olah alam semesta sedang menahan napas, menunggu sebuah peristiwa besar. Tiba-tiba, batas antara langit dan bumi terbuka. Cahaya agung menerobos masuk, membelah kegelapan gua. Bukan cahaya matahari, bukan cahaya bulan, melainkan nur ilahi. Sosok itu datang, membawa beban kemuliaan yang nyaris membuat gunung itu hancur. Jibril, sang pembawa pesan langit, mendekap tubuh laki-laki itu dengan kuat, sangat kuat, hingga napasnya terasa sesak. Sebuah perintah pertama digemakan ke seluruh penjuru langit. Iqra, bacalah. Bukan makanlah, bukan minumlah, bukan perangilah, tapi bacalah. Bacalah atas nama Tuhanmu yang menciptakan. Malam itu, keringat dingin bercucuran membasahi tubuh sang nabi. Ia pulang dengan gemetar. Tubuhnya menggigil, bukan karena dingin, tapi karena beratnya memikul amanah langit yang baru saja diletakkan di pundaknya. Pertanyaannya adalah, mengapa? Mengapa wahyu terbesar ini turun saat beliau sedang tahanus? Saat beliau sedang mengasingkan diri, menahan lapar, dan menjauhi keramaian. Inilah rahasianya. Sinyal langit hanya bisa ditangkap oleh receiver yang bersih. Jiwa yang penuh makanan, penuh syahwat, dan penuh kebisingan dunia tidak akan sanggup menampung frekuensi ilahi. Puasa adalah cara kita meniru kondisi Nabi di Gua Hira. Kita mematikan sinyal dunia agar sinyal langit bisa masuk. Bulan Ramadan dipilih menjadi bulan puasa karena di bulan inilah Al-Quran turun. Ia adalah bulan koneksi. Saat perut kosong, hijab-hijab hati tersingkap. Mata batin menjadi tajam, dan ayat-ayat Tuhan tidak lagi sekadar bacaan di lisan, melainkan getaran yang menghidupkan jiwa. Pernahkah terbersit sebuah pertanyaan liar di benak kita? Mengapa Tuhan yang Maha Pengasih memerintahkan hamba yang dicintainya untuk merasakan perihnya lapar? Mengapa Dia menyuruh kita menahan dahaga di tengah terik matahari yang membakar? Apakah Dia ingin menyiksa kita? Demi Allah, tidak. Sesungguhnya, rasa lapar itu adalah sebuah mekanisme kuno untuk mematikan kebisingan tubuh. Selama 11 bulan, tubuh kita adalah raja. Ia berteriak minta makan, ia merengek minta tidur, ia menuntut kenyamanan, dan ruh kita hanyalah budak yang menuruti segala kemauannya. Suara perut seringkali lebih nyaring daripada suara hati nurani. Akibatnya, sinyal langit tidak bisa masuk karena tertutup lemak dan syahwat. Maka Ramadan datang untuk membalikkan keadaan itu. Saat lambung kosong, sesuatu yang ajaib terjadi. Darah yang biasanya sibuk mencerna makanan,
kini mengalir tenang ke otak dan jantung. Hawa nafsu yang biasanya liar tiba-tiba kehilangan tenaganya. Sang raja zalim dalam diri kita mulai melemah. Dan di saat itulah, ruh sang penghuni sejati mulai bangkit dari tidurnya. Ia yang selama ini terkurung, kini bisa bernapas lega. Ia mulai mengambil alih kendali. Inilah alasan mengapa orang yang berpuasa, doanya lebih tajam menembus langit. Bukan karena perutnya kosong, tapi karena hijab penghalang antara dirinya dan Tuhan telah runtuh bersamaan dengan runtuhnya nafsu makan. Kita sengaja dibuat lapar secara fisik agar kita bisa kenyang secara spiritual. Rasulullah pernah bersabda, apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Jika setan sudah dirantai, mengapa kita masih sering berbuat dosa di bulan ini? Mengapa amarah masih meledak? Mengapa gibah masih terucap? Jawabannya, sungguh menampar wajah kita. Ternyata, musuh terbesar kita bukanlah iblis di luar sana. Musuh terbesar itu ada di sini, di dalam dada kita sendiri. Nafsu. Setan mungkin dikurung, tapi setan dalam diri kita, yaitu ego dan hawa nafsu, tidak pernah dirantai oleh Tuhan. Kitalah yang harus merantainya sendiri, dengan puasa, dengan zikir, dan dengan menahan pandangan. Ramadan adalah arena perang, bukan perang pedang, tapi perang sunyi untuk menaklukkan diri sendiri. Mari kita lihat dari kacamata sains modern. Apa yang sebenarnya terjadi di tingkat seluler saat tubuh tidak menerima asupan makanan selama 14 jam? Sebuah fenomena biologi yang menakjubkan mulai aktif. Dunia medis menyebutnya autofagi, memakan diri sendiri. Tubuh yang kelaparan tidak akan mati. Justru, ia menjadi sangat cerdas. Ia mulai berburu mencari sel-sel yang rusak, mencari protein-protein sampah yang menumpuk selama bertahun-tahun. Sel kanker yang baru tumbuh, bakteri-bakteri jahat, dan racun-racun sisa metabolisme. Semuanya dibakar habis oleh tubuh, didaur ulang menjadi energi baru. Puasa bukan sekedar menahan lapar. Ia adalah operasi bedah tanpa pisau. Ia adalah kemoterapi alami yang dirancang Tuhan untuk meremajakan setiap inci tubuh kita. Namun, keajaiban ini tidak berhenti di fisik saja. Sebagaimana tubuh membuang racun, jiwa pun melakukan hal yang sama. Saat perut kosong, aliran darah ke otak menjadi lebih lancar. Emosi menjadi stabil. Amarah yang meledak-ledak mereda. Dendam yang membatu melunak. Pernahkah Anda merasa, saat berpuasa, pikiran menjadi lebih jernih, ide-ide cemerlang bermunculan, dan hati terasa lebih ringan? Itu bukan kebetulan, itu adalah detoksifikasi ruhani. Sampah-sampah emosi sedang dibakar, ruang-ruang gelap di hati sedang dibersihkan, agar cahaya ilahi bisa masuk dan menetap di sana. Dan tahukah Anda, mekanisme ini ternyata selaras dengan hukum alam semesta. Lihatlah ke langit malam. Bintang-bintang lahir dan mati. Lubang hitam menelan materi untuk melahirkan galaksi baru. Semesta ini selalu melakukan puasa dan pembersihan dirinya sendiri agar tetap seimbang. Saat kita berpuasa, kita sedang menyelaraskan frekuensi tubuh kita dengan frekuensi alam semesta. Kita menjadi bagian dari tarian kosmik yang agung ini. Kita bukan lagi sekadar manusia kecil yang rapuh,
Kita adalah mikrokosmos yang terhubung langsung dengan Sang Pencipta Jagat Raya. Di saat itulah, doa-doa kita melesat menembus 7 lapis langit tanpa penghalang. Dan sampailah kita di penghujung perjalanan ini. Di 10 malam terakhir, ada satu rahasia besar yang disembunyikan Tuhan. Sebuah malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadar. Malam di mana langit menjadi sangat sibuk. Malam di mana pintu-pintu dimensi dibuka lebar-lebar. Al-Quran menggambarkan bahwa pada malam itu, para malaikat turun ke bumi berdesak-desakan. Jumlah mereka lebih banyak dari butiran pasir di gurun. Mereka turun membawa ketenangan, membawa salam. Udara terasa berbeda. Angin berhembus lembut. Tidak ada anjing yang menggonggong. Tidak ada bintang yang jatuh. Alam semesta hening dalam kehusyukan. Siapa yang berdiri tegak di malam itu, maka seolah-olah ia telah beribadah selama 83 tahun tanpa henti. Tapi, ini bukan sekedar soal pahala. Ini adalah soal takdir. Pada malam inilah, server langit melakukan update tahunan. Takdir setiap manusia untuk 1 tahun ke depan ditulis ulang. Siapa yang akan hidup, siapa yang akan mati. Siapa yang akan bahagia, siapa yang akan celaka. Siapa yang akan kaya, dan siapa yang akan miskin. Semuanya diputuskan malam ini. Bayangkan, jika di malam penentuan itu, nama kita dipanggil, namun kita sedang tertidur lelap atau sibuk dengan gadget kita, betapa ruginya diri ini. Maka, kejarlah ia, menangislah, merengeklah, minta agar Tuhan menuliskan skenario terbaik untuk hidup kita tahun depan, karena tinta penanya belum kering. Hingga akhirnya, fajar kemenangan itu terbit, 1 Syawal. Saat gema takbir berkumandang, itu bukan pesta pora. Itu adalah tangisan rindu, perpisahan dengan bulan mulia. Tapi lihatlah diri kita di cermin. Kita bukan lagi orang yang sama dengan yang masuk di awal Ramadan lalu. Tubuh kita telah didetoks, hati kita telah dicuci, jiwa kita telah diisi ulang oleh cahaya Al-Quran. Kita terlahir kembali, seperti bayi yang bersih tanpa dosa, fitrah. Inilah hadiah terbesar dari puasa, bukan baju baru, bukan makanan lezat, tapi hati yang baru. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, Ramadan akan pergi. Tapi Tuhannya Ramadan tidak akan pernah pergi. Jangan biarkan cahaya yang sudah susah payah kita nyalakan ini padam kembali. Jaga ia. Bawa ia ke 11 bulan berikutnya. Semoga kita termasuk golongan yang dipanggil pulang dengan panggilan sayang. Masuklah ke dalam surgaku. Terima kasih telah menyimak perjalanan batin ini. Sampai jumpa di kisah semesta selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.